Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya, dan semoga pada hari ini teman-teman diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani ya. Saya ingatkan ini posisi hari Jumat, jadi teman-teman harus mewaspadai ya, mana volatilitas pasar biasanya pada hari-hari seperti ini mengalami fluktuasi yang luar biasa. Tapi biasanya, belum tentu juga semuanya terjadi seperti itu. Jadi lihat aja nanti price actionnya bagaimana. Oke, kalau kita lihat dari posisi T1, kita bisa melihat bahwa tren seller itu semalam ditutup oleh trend seller, tapi dia ingat indikasinya masih ada indikasi kenaikan yang cukup kuat. Jadi kita boleh melakukan posisi resisten dan posisi supportnya di posisi ini, karena apa? Ini sama-sama kuat. Setelah kita mengetahui seperti ini, lalu kita membuat support dan resisten untuk yang jangka pendek. Ini kita kalau melihat posisi situasi seperti ini sebaiknya teman-teman main bertahap saja, menunggu breakout per resisten ataupun per support. Jadi kalau kita lihat posisi trend, kalau kita lihat posisinya memang ditutup oleh seller, tetapi buyer ini juga masih sangat kuat. Jadi kalau belum ada perubahan yang cukup signifikan, teman-teman jangan melakukan swing terlalu panjang. Jadi bertahap saja, ini saran saya, apalagi posisi hari Jumat. Dan ini kalau kita lihat posisi ringnya itu kelihatannya pendek, 2156 ya. Jadi 2000 ya, 2100-an ya, 2100 200 lah antara itu ya, 2100. Kalau lihat kecondongannya memang potensi kuat sell, ini hanya probabilitas saja. Tapi untuk tingkat kepastiannya kita tidak tahu arahnya kemana kepastian. Kalau saya tahu pasti ya saya akan tembak lot-lot besar.
Ini hanya mengindikasikan probabilitas untuk arah pasar. Arah pasarnya tetap dominasi ke dominasi seller. Tapi pembuktian akuratnya itu nanti kalau sudah membreakout seperti ini. Membreakout posisi S3. Ini kalau yang paling aman. Kalau di tengah-tengah antara ini rawan. Begitu juga untuk misalnya kalau dia membreakout sampai posisi S2, bahkan mendekati R3. Ini pun masih belum aman, karena sempat terjadi reversal secara mendadak di posisi R3. Ya. Ini untuk trend SAU USD. Kemudian untuk GBP USD. Kalau GBP USD ini berbeda kasus karena apa? Ini dia sudah mengalami record di sini. Ini perbedaannya. Kalau sudah situasi seperti ini, teman-teman tinggal posisi mencari retestnya ini seperti ini ya. Ini kita anggap posisi R2-nya. Kita lihat posisi situasi seperti ini ya. Ini sudah melakukan breakout, jadi teman-teman paling jauhnya ini teman-teman tinggal menunggu posisi R1-nya. Tapi kalau dia breakout dari R2, teman-teman ikut dulu ke bawah. Dari posisi R1 ini, teman-teman menunggu apakah terjadi penolakan atau tidak. Kalau memang terjadi penolakan, silahkan teman-teman melakukan buy. Memang ini tren bawahnya ada posisi di buyer. Ya. Jadi nggak usah was-was selama menggunakan risk yang tepat atau manajemen lotnya itu jangan acak-acakan. Ya. Rencana lah artinya. Kalau ketika kita buy di sini, kemudian SL di mana atau averaging di mana. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke Euro USD. Kalau kita lihat posisinya, Euro USD masih didominasi oleh tren higher. Tapi kemarin sempat turun ke bawah, tapi kemudian ditarik lagi ke atas.
Ini kalau lihat posisi tren seperti ini sudah teman-teman enak sekali gambarannya. Jadi tinggal nyari posisi retest, teman-teman, atau retest dari sini mungkin ya ini bisa melakukan tapi ini terlalu pendek karena ini yang paling ideal itu posisi dari R1. Kalau ketika R1 ini breakout, teman-teman bisa punya SL yang pendek. Kalau dia break dari R3 ini terus lanjut terus nih, dia akan jalan terus ke atas ya. Oke, kita masuk ke USD/GBP. Kalau kita zoom in seperti ini, dominasinya masih dominasi seller ini cukup kuat. Cukup kuat sekali. Kita lihat seperti ini. Jadi seller ini sangat kuat sekali. Jadi apakah teman-teman mau langsung sell? Sebaiknya saya sarankan, jadi bermainlah secara bertahap saja. Jadi profit angka. Jadi masuk untuk posisi retest. Ya. Sekarang kita masuk jangka pendeknya saja. Kenapa kok selalu membuatnya selalu ke atas terlebih dahulu? Karena ini trennya tren seller, dan sekarang sudah keluar dia tren seller. Sudah keluar, ini masih diuji di sini lagi.
Ini posisi untuk USD JPY ya. Kalau untuk posisi USD JPY ini kan dominasinya sudah jelas, posisi dominasi trend seller. Teman-teman nunggu ketika nanti nyampe di posisi S1 boleh marti di sini. Ya, misalnya 0,01 kemudian 0,01 lagi. Nanti setelah jelas posisi R2 teman-teman bisa lotnya lebih besar, cukup 3 kali aja posisi SL di R3 untuk plan USD JPY. Oke, untuk pagi ini plan saya cukupkan sekian dulu, dan semoga bisa membantu buat teman-teman melakukan perencanaan ya untuk posisi intraday. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam WD konsisten. Terima kasih.